Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Imelda Juliani, mahasiswa Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat semester 1 dengan NIM 21132010. Nah, pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah Biomedik Fisika, saya akan menjelaskan materi tentang biooptik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan biooptik? Mari kita pelajari. Yang pertama yaitu definisi biooptik. Jadi, kata biooptik ini berasal dari bahasa Yunani dan tersusun dari dua kata, yaitu kata bio dan optik. Bio atau bios artinya adalah kehidupan, sedangkan optik atau optikos artinya penglihatan atau cahaya. Jadi, biooptik ini adalah ilmu yang mempelajari tentang cahaya dan penglihatan yang berkaitan dengan kehidupan. Biooptik dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah optik geometrik, yaitu yang berpangkal pada penjalaran cahaya dalam medium secara garis lurus. Ataupun optik geometrik ini dapat dikatakan perambatan cahaya, yaitu seperti pembiasan dan pemantulan cahaya. Yang kedua adalah optik fisis, yaitu cahaya yang memiliki sifat materi atau partikel dan juga yang memiliki sifat gelombang. Optik fisis ini adalah sifat-sifat cahaya yang tidak terdefinisi atau sifat-sifat cahaya yang tidak ada di optik geometrik. Berikut dapat kita lihat contoh gambar dari optik geometrik, yaitu berupa pemantulan cahaya, dan gambar optik fisis yaitu berupa gelombang cahaya. Nah, di sini kita dapat melihatnya perbedaan di antara kedua optik tersebut, yaitu berupa pemantulan cahaya dan bentuk gelombang cahaya. Mata dan kacamata. Mata merupakan alat optik alamiah dari manusia. Dari bagian-bagian mata ini memiliki kerjasama sedemikian rupa dan fungsinya masing-masing, sehingga menghasilkan penglihatan yang jelas dari mata. Kemudian ada bagian-bagian mata. Pada gambar di samping, kita bisa melihat bagian-bagian dari mata. Di situ kita bisa melihat ada bagian kornea yang terletak pada bagian depan, yang mana fungsinya untuk membiaskan cahaya dan memfokuskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Kemudian ada pupil, yaitu bulatan berwarna gelap di bagian tengah mata. Fungsinya untuk mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Selain itu, pada bagian belakang juga ada retina sebagai pemicu impuls saraf, dan juga ada saraf optik yang berfungsi untuk meneruskan rangsangan cahaya ke otak. Selain itu, pada gambar tersebut kita juga dapat melihat bagian-bagian mata terletak di mana saja, seperti letak karoid, iris, bintik buta, bintik kuning, dan bagian-bagian lainnya yang memiliki fungsi masing-masing dan saling bekerja sama. 3 komponen penginderaan penglihatan. Jadi, penginderaan penglihatan memiliki 3 komponen. Yang pertama yaitu mata memfokuskan bayangan pada retina. Yang kedua, sistem saraf mata yang memberi informasi ke otak. Dan yang ketiga adalah korteks penglihatan, salah satu bagian yang menganalisa penglihatan tersebut. Selanjutnya, ada daya akomodasi mata. Daya akomodasi adalah
kemampuan mata untuk merubah kecembungannya sesuai dengan objek yang dilihatnya. Lensa mata dapat berubah-ubah bentuknya atau kecembungannya untuk menyesuaikan dengan objek-objek yang dilihatnya, agar diperoleh bayangan nyata pada retina. Macam-macam lensa. Yang pertama ada lensa cembung atau konveks. Lensa cembung memiliki ciri-ciri bagian tengah yang lebih tebal daripada tepi. Lensa ini bersifat mengumpulkan berkas sinar cahaya. Lensa cembung dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, lensa cembung ganda atau biconvex. Lensa ini merupakan lensa yang cembung pada kedua permukaannya. Yang kedua, lensa cembung datar atau plane convex, yaitu lensa cembung yang dibatasi oleh satu bidang datar dan satu bidang cembung. Yang ketiga yaitu lensa cembung cekung atau convex konkav, merupakan lensa yang dibatasi satu bidang cembung dan satu bidang cekung. Nah, pada gambar di samping kita bisa melihat perbedaan dan gambar di antara lensa biconvex, lensa plane convex, dan lensa convex konkav pada lensa cembung. Yang kedua ada lensa cekung atau konkav. Lensa cekung memiliki ciri-ciri bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian tepi, dan lensanya bersifat menyebarkan berkas sinar cahaya. Lensa cekung juga dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu lensa cekung ganda atau bikonkav, yaitu lensa yang mana kedua sisinya berbentuk cekung. Yang kedua, lensa cekung datar atau plane konkav, yaitu lensa yang dibatasi oleh satu bidang datar dan satu bidang cekung. Dan yang ketiga, lensa cekung cembung atau konkav konveks, yaitu lensa yang dibatasi oleh satu bidang cekung dan satu bidang cembung. Dan juga pada gambar di samping, kita dapat melihat bagian-bagian atau perbedaan gambar dari lensa bikonkav, lensa plane konkav, dan lensa konkav konveks pada lensa cekung. Kategori mata atau penyakit pada mata. Yang pertama ada mata normal. Mata normal ini bukanlah kelainan, tetapi mata normal adalah mata yang terlihat bersih, dapat melihat dengan jelas, dan tidak mengalami gejala-gejala tertentu. Yang kedua ada rabun jauh atau miopi, yaitu gangguan pada mata ketika kita melihat objek yang dekat, maka objek tersebut terlihat jelas. Dan ketika kita melihat objek yang jauh, maka objek tersebut terlihat kabur. Rabun jauh ini biasa juga disebut dengan mata minus. Yang ketiga ada rabun dekat, yaitu gangguan mata ketika kita melihat objek yang dekat, maka objek tersebut terlihat kabur. Dan ketika kita melihat objek yang jauh, maka akan terlihat dengan jelas. Yang keempat ada mata tua. Mata tua adalah pengerasan lensa pada mata karena faktor usia. Dan karena pengerasan inilah mengakibatkan lensa mata menjadi kurang fleksibel. Nah, di sini kita dapat melihat beberapa gambar bagaimana cara mata melihat objeknya. Di sini juga ada gambar bagaimana cara mata yang normal melihat objeknya dengan jelas. Ada gambar bagaimana cara mata yang mengalami gangguan rabun jauh, rabun dekat, dan mata tua melihat objeknya. Selanjutnya yang kelima ada gangguan astigmatisme atau biasa juga disebut dengan mata silinder, yaitu merupakan gangguan penglihatan yang disebabkan oleh cacat pada lengkungan lensa atau kornea. Gangguan ini dapat mengakibatkan pandangan menjadi terdistorsi atau kabur. Nah, pada gambarnya di samping kita bisa melihat perbedaan antara bagaimana cara mata normal dan mata orang yang mengalami gangguan astigmatisme ini melihat objeknya.
yang mana pada mata normal ia bisa melihat dengan jelas, dan pada gangguan astigmatisme ini terlihat berbeda. Yang keenam, ada gangguan mata katarak. Adalah kondisi yang membuat bagian lensa mata menjadi buram dan menghalangi cahaya mencapai retina, sehingga membuat penglihatan menjadi kabur. Nah, di sini juga ada gambar bagaimana perbedaan antara mata orang normal dengan mata orang yang mengalami gangguan katarak melihat objeknya. Yang mana pada mata orang normal, ia bisa melihat objek dengan jelas dan tidak kabur. Sedangkan orang yang mengalami gangguan mata katarak, dia tidak bisa melihat objeknya dengan jelas dan penglihatannya agak kabur. Nah, itulah sedikit penjelasan materi tentang biomedik fisika dari saya. Cukup sekian untuk hari ini. Jumpa lagi di lain waktu. Wassalam.